Evan, seorang remaja yang baru kehilangan papanya, kini dihadapkan dengan kondisi mamanya yang sakit keras. Segenap hati dan perhatian Evan curahkan untuk merawat sang mama yang merupakan orang terakhir dalam hidupnya. Sang mama menceritakan suatu lelucon pada Evan lalu memejamkan mata. Ternyata sang mama telah pergi selamanya. Dan itulah adegan pembuka film berjudul Spring. I'm grateful for everything. Evan yang tengah berkabung pergi ke bar tempat dia bekerja ditemani rekannya bernama Mike dan sang sohib bernama Tommy. Ketika Evan hendak ke toilet, gak sengaja dia menabrak seorang brekele pemarah. Evan memilih meminta maaf, namun sang brekele terus mencari masalah padanya. Tommy berusaha menengahi dan menawari udut agar mau berdamai. Tahu si brekele berniat menyerang Tommy, Evan langsung memukulnya. Tommy dan Mike menariknya keluar agar tidak menyebabkan masalah lebih besar lagi. Ada kemungkinan brekele tadi bakal polisikan aksi Evan tadi. Bukan hanya itu yang ditakutkan. Akibat memukul tamu, pemilik bar memutuskan memecat Evan. Setelah kehilangan papa dan mamanya, kini Evan terpaksa menganggur. Sebagai sop kental, Tommy mengekori Evan pulang dan terlihat sebuah mobil tengah mengintai mereka. Mereka lanjut minum di depan rumah Evan. Gak lama, mobil tadi rupanya adalah si brekele dan temannya yang mencari tahu rumah Evan. Setelah lemparkan ancaman, mereka pun pergi. Awalnya Tommy ingin nginap untuk menemani Evan karena ditakutkan brekele itu akan kembali. Namun karena gak ada kasur ekstra, Tommy memutuskan pulang. Sebelum balik, dia sarankan ke Evan untuk mencari pendamping ranjang untuk melepaskan bebannya sejenak. Walau sempat menolak, dipikir lagi sepertinya itu ide yang menarik. Jadi, Evan pun menelpon seekor ciwai yang digemarinya untuk bobo bareng. Waktu Evan coba meraih helm untuk kepala bawah, dia keluarkan paspor yang dilihat si ciwai. Karena omongan Evan yang kurang mengena, si ciwai ini tiba-tiba kehilangan gairah. Dia malah sarankan Evan agar keluar negeri untuk menenangkan diri. Gak lama kemudian, Evan tertidur lalu pagi pun tiba. Evan mendengar ada suara orang mengetuk pintu dan disaat cek dari jendela, itu adalah polisi. Tahu dirinya tengah berkasus, Evan lihat paspor dan teringat saran si ciwai semalam. Tanpa buang waktu, dia segera menelpon seseorang meminta pendapat kemana dia harus pergi. Dan Evan pun berada dalam pesawat menuju Italia dengan uang warisan peninggalan keluarganya. Singkat cerita, Evan tiba di Italia. Malamnya dia berkunjung ke sebuah bar dan bertemu serta berteman dengan dua orang asing bernama Tom dan Sam. Sewaktu asik bersenda gurau, Tom teralihkan beberapa gadis panas di kasir. Tanpa pikir panjang, Evan dekati yang membuat Tom dan Sam auto kagum. Walau zong, tapi setidaknya Evan berani mencoba. Sam lalu bangkit untuk membayar ke kasir. Sebelum itu dia tawarkan Evan ikut gabung mereka untuk jalan-jalan keliling Italia dengan mobil sewaan. Dan ketiganya kini dalam mobil menuju kota Bologna. Kala gantian nyetir, Evan yang memang tengah berkabung tiba-tiba meneteskan air mata yang diketahui oleh Tom. Tom pikir alasan Evan keluar negeri adalah untuk menyembuhkan patah hatinya pada seorang gadis. Demi menghiburnya, Tom ceritakan kisah dia dicampakkan sang mantan demi seorang DJ. Sungguh teman baru yang sangat pengertian. Tiba di Bologna, ketiganya berkeliling di kota. Gak sengaja, Evan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang gadis cantik berbaju merah yang tengah duduk di bangku taman. Yang baju merah jangan sampai lolos. Ketiganya lalu bersantai di kafe tepi laut sambil kobam. Tak disangka, Evan kembali bertemu si gadis cantik berbaju merah tadi. Gak mau lewatkan kesempatan, dia dekati untuk menyapanya. Gadis baju merah ini sangat frontal dengan langsung mengajak Evan bobo bareng. Karena itu adalah kota asing bagi Evan, dia tentu berpikir ulang dan coba menawari kencan di kafe besok. Namun, gadis baju merah ini entah sedang birahi tingkat dewa atau memang agresif. Dia menolak ajakan Evan. Sebab, dia maunya sekarang juga. Aksinya tadi tentu menjadi bahan tertawaan Sam dan Tom. Paginya, Tom dan Sam memutuskan pergi ke Belanda. Namun Evan tidak ikut karena masih betah di Italia. Jadi mereka pun pisah jalan. Evan lalu berjalan-jalan dan melihat papan pengumuman berisikan lowongan kerja yang mendapat tempat tinggal. Evan segera pergi ke lokasi tersebut dan bertemu pemilik sebuah kebun bernama Angelo. Walau tidak ada pengalaman sebagai petani, tanpa ragu Angelo menerimanya bekerja. Angelo tunjukkan kamar tidur buat Evan, kemudian menjelaskan detail pekerjaan sambil siapkan makan buatnya. Di atas rak, Evan lihat foto seorang wanita yang merupakan mantan istri tercinta Angelo. Bagi Angelo, istrinya adalah perhiasan dunia. Evan berjalan ke kota dan lagi-lagi bertemu gadis baju merah kemarin. Dia kejar dan berusaha mengajaknya nongki bareng. Barulah diketahui nama gadis cantik ini adalah Louise.
Karena ajakannya tidak digubris, Evan terus mengikuti Louis hingga masuk ke sebuah museum lukisan. Louis ialah seorang pelajar yang tengah meneliti evolusi genetika. Louis mulai salut sama kengototan Evan, karena itu dia mau diajak ngopi. Sambil ngopi, Evan menanyai latar belakang Louis karena bahasa Inggrisnya sangat fasih. Rupanya Louis pernah menetap di Inggris, Amerika, bahkan Meksiko yang mengingatkan Louis pada mantannya yang jago nulis surat cinta. Dia beri syarat untuk diajak minum sama Evan, yaitu menuliskan surat cinta romantis padanya. Evan tampak menerima tantangan tersebut, menuliskan sesuatu lalu diserahkan pada Louis. Entah apa yang ditulis, setidaknya Evan berhasil meluluhkan hati sang gadis pujaan. I'm still jet-lagged. It's most of my paycheck. Mereka lanjut nge-wine di sebuah kafe tepi laut. Setelah basa-basi busuk dan gak penting, Louis ajak Evan pindah lokasi sambil membawa botol minumnya. Evan diajak untuk melihat sebuah goa di bawah karang laut. Obrolan mereka di sini tidak terlalu penting untuk jalan cerita di film. Namun, tampaknya Louis mulai tertarik pada kepribadian Evan. Manfaatkan momen, Evan nyosor untuk barter liur dengan Louis. Anehnya, saat asik tabrak bibir, sekuntum bunga mendadak mekar. Lalu, bisa ditebak adegan berikut adalah khusus 8 tahun ke atas, bahkan Louis melarangnya menggunakan helm kepala bawah. Ganas nih cewek. Paginya, wujud Louis berubah. Dia segera pergi dan bentuknya mirip goblin. Sepertinya Louis tengah mengincar seekor kucing di dekatnya. Scene pun pindah ke Evan yang waktu bangun gak nemuin Louis. Louis sendiri balik ke wajah aslinya dan rupanya dia seorang heterokromia yang memakai kontak lens selama ini. Walau wajahnya udah normal, namun tangan Louis keriput seperti nenek-nenek. Tahu itu, Louis segera ambil sejenis cairan kimia untuk disuntikkan pada dirinya. Evan melewati bangkai kucing tanpa kepala yang sepertinya adalah perbuatan Louis. Kemudian dia kembali bertemu Louis di sebuah kedai gelato. Tanpa ragu, Evan masuk untuk menanyai kabarnya yang pagi tadi hilang mendadak. Tapi Louis tidak mengenalinya. Rupanya Louis cuma pura-pura untuk menakuti Evan. Mereka jalan bareng lalu Evan mampir ke sebuah toko udut sebelum akhirnya Louis mengundang Evan ke rumahnya. Evan pun berkenalan dengan Bob dan Sally, kelinci milik Louis, sedangkan Louis sibuk memasak makan malam. Sambil menunggu, Evan asik ngudut di ruang tamu yang disusul Louis. Waktu mau pergi, dari kaca dia sadari di pahanya muncul ruang besar mengerikan. Louis segera izin ke kamar mandi seraya mengambil jarum suntik dari kulkas. Sebelum nyuntik, Louis sempat berubah wujud layaknya werewolf. Beres itu, dia mandi dan turun seakan tidak terjadi apa-apa. Dan Evan baru tahu dia baru bisa ketemu Louis waktu malam karena kulit Louis sensitif sama matahari. Hal lain mengenai Louis adalah dia seorang vegetarian tapi kadang masih mendambakan daging. Sejurus kemudian, Evan bangun pagi duluan dan wujud Louis masih normal. Dia izin untuk balik kerja di kebun. Sebelum itu dia ke kamar mandi lalu melihat sepucuk jarum suntik bekas di lantai. Selesai kerja, Evan jalan-jalan ke sebuah bukit. Waktu di puncak dia lihat bangkai seekor domba yang mati dalam kondisi otaknya hilang. Saat malam keduanya kembali kencan. Evan yang penasaran tanya Louis mengenai jarum suntik yang dia lihat karena dia pikir Louis seorang pemadat. Louis jelaskan itu untuk suatu penyakit kambuhannya yang dipercayai Evan. Kemudian Evan mengajak Louis foto bersama. Dengan bantuan perambu saji di sana, mereka berfoto tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi Evan. Tiba-tiba Louis tanya kabar keluarga Evan yang untuk suatu alasan menolak untuk cerita. Dengar itu, Louis merajuk dan memilih pergi. Sambil disusul Evan, Louis merasa Evan cuma pria yang suka tidur sana-sini dengan perempuan. Sampai di tepi pantai, barulah Evan mau cerita. Papanya meninggal akibat serangan jantung dan sang mama divonis kanker beberapa bulan setelah itu. Dan kita ketahui, mamanya juga berakhir menyusul sang papa. Bagi Evan, kisahnya tentu tidak pantas diceritakan di malam kencan mereka. Tahu itu, Louis jelas merasa bersalah dan simpati atas kehilangannya. Berkat kisah tersebut, keduanya berbaikan. Udah kayak Gen Z sih Louis, kemakan kisah-kisah sedih. Louis buat pengakuan kalau dia seorang heterokromia sambil menunjukkan perbedaan warna bola matanya. Dia tutupi pakai kontak lens karena mantannya dulu kerap mengejeknya. Your eyes are beautiful. Louis tengah mengambil sampel seorang pasien di lab dia bekerja. Sang pasien bilang ada bau busuk yang tercium dalam ruangan. Waktu Louis periksa, rupanya area lengannya membusuk. Louis segera mencari obat dan melihat sebongkah daging di kulkas. Untuk suatu alasan dia berusaha untuk tidak memakannya. Namun sepertinya Louis sudah gak tahan. Dengan tampang berantakan, dia menenteng sesuatu menuju bangunan terbengkalai. Kemudian dia menyiapkan hal-hal yang mirip sejenis ritual sambil bugil. Setelah itu, Bob dan Sally sepertinya akan menjadi tumbar ritualnya. Sally si kelinci di fatality Louis untuk diambil darahnya. Lalu darahnya dipakai untuk menuliskan sesuatu di tembok bangunan. Proses tersebut Louis hentikan. Dia tendang gelas berisi darah dengan wajah penuh penyesalan dan mulai meringkuk menahan sakit.
Karena udah gak tahan, Sally dimakannya mentah-mentah dengan disaksikan si Bob dari pojokan. Beres makan, Louis mengelupas kulit lamanya bagaikan ular. Makhluk apakah Louis ini? Semua masih misteri. Malamnya, Evan berkunjung dan mendapati Louis sedang tidak enak body. Sebagai bebek yang perhatian, Evan putuskan nginap untuk merawatnya. Lalu esoknya Evan jalan-jalan sendiri ke dataran tinggi tepi pantai untuk melihat para turis Amerika yang lagi bermain di pantai. Kemudian Evan mampir membeli buku untuk dihadiahkan pada Louis. Lagi asik menulis sesuatu, Louis yang baru balik kerja bertemu dirinya. Jadi sekalian Evan hadiahkan buku tadi dilengkapi tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih, Louis mau ajak Evan ke suatu tempat menggunakan perahunya. Evan mendayung hingga mencapai sebuah goa bawah tebing, lokasi di mana banyak ditemukan patung Romawi. Setelah puas berhenti meriah, keduanya kembali ke daratan. Mereka lanjut makan malam sambil Louis menanyakan misteri terbesar di film ini, yakni kenapa dia nggak pernah ganti baju. Evan beralasan dia hanya membawa tas tanpa berisi pakaian. Lalu turis norak di pantai tadi asik teriak-teriak tanpa sebab. Di saat bersamaan, Louis menyadari ada bercak darah hitam dari badannya. Dengan alasan besok shift pagi, dia buru-buru pergi sambil membayar bil makan mereka. Di perjalanan pulang, sembari pegangi tembok, Louis berjalan menahan sakit. Di salah satu sudut, Louis terjatuh akibat kesakitan di mana turis norak tadi melihatnya. Karena emang berotak sampah, dirinya memiliki niat busuk pada Louis. Namun, inilah yang terjadi padanya dengan disaksikan seorang nenek-nenek. Paginya si turis norak ditemukan tewas di atas karang dengan kondisi rudalnya yang digerogoti. Di sisi lain, Evan berkunjung ke rumah Louis. Awalnya Louis hendak memintanya pulang, tapi dia suruh Evan masuk saat melihat polisi di kejauhan. Louis yang dalam kondisi berantakan tiba-tiba meminta Evan jangan lagi menemuinya karena tidak ada lagi perasaan sayang Louis padanya. Evan jelas menolak karena tidak tahu apa salahnya. Apalagi dia merasa cocok dengan Louis dan berharap bisa ke jenjang lebih serius. Tampaknya Louis tetap pada pendiriannya untuk menyudahi hubungan mereka. Evan pulang membawa perasaan kesal yang dia lampiaskan dengan meninju tembok bangunan. Di belakangnya, nenek semalam sedang dimintai keterangan oleh polisi. Kemudian Evan balik menemui Angelo untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tanpa banyak bicara, Angelo setuju dan berpesan pada Evan untuk segera lari, sebab polisi imigrasi datang untuk lakukan pemeriksaan. Evan pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan diri, lalu nggak mau hubungan selesai begitu aja, Evan putuskan mencari Louis lagi. Bukan Louis versi normal yang Evan temui, ini adalah Louis versi gurita. Evan ambil jarum suntik karena Louis terus menunjuk walau sempat diserang. Begitu dapat, Evan langsung tancapkan ke leher Louis. Berkat itu, Louis kembali ke wujud manusianya. Siapa yang gak takut setelah melihat wujud seperti tadi? Begitupun Evan yang merasa tegang berada di dekat Louis. Evan masih berusaha meminta penjelasan, tapi Louis menolak cerita. Terpaksa, Evan memakai jurus Louis, yakni pergi meninggalkannya. Gak mau Evan pergi dengan kecewa, Louis mengejarnya. Dia cerita kalau sampul buku yang Evan beli untuknya itu adalah potret dirinya 2000 tahun lalu. Kondisinya didapat secara turun-temurun, begitupun heterokromianya. Alasan Louis menolak Evan memakai helm kepala bawah adalah karena dirinya ingin dihamili. Sel batang embrio yang dikandungnya akan dikonsumsi sel tubuh Louis agar bisa tetap muda dan mendapat DNA baru. Hal yang sama harus dia ulangi setiap 20 tahun. Bisa diartikan Louis hamil dirinya sendiri. Jadi Louis bisa digolongkan makhluk primordial yang memiliki ragam wujud, kadang werewolf, gurita, dan monster mengerikan lain apabila tidak digantikan sel baru. Saking putus asanya, Louis sampai mencoba ritual-ritual aneh termasuk memakan kucing dan kelinci tempo hari. Sebab ada kandungan sel batang embrio pada kucing serta kelinci. Sayangnya itu kurang efektif dibanding sel batang embrio pada janin. Evan tentu sulit mencerna segala logika tersebut. Untuk menenangkan diri, dia menelpon Tommy. Berhubung Tommy lagi tinggi karena dedaunan, Evan gak bisa curhat apapun. Lalu saat tutup telepon, Evan melihat Angelo di depan gereja memegangi foto mendiang istrinya. Cinta sejati Angelo pada sang istri membuat pikiran Evan berbalik. Dia ingin bicarakan lebih serius pada Louis yang lagi pamerkan bagaimana dia membuat bunga mekar karena zat feromonnya yang tinggi. Evan kini berubah pikiran dan ingin menghabiskan hidupnya bersama Louis. Namun Louis tolak karena dia tidak cinta pada Evan. Dia hanya butuh Evan menghamilinya agar bisa terus hidup. Ditambah kenyataan, 7 hari setelah hamil, tubuhnya akan mulai memetabolisme selnya. Berarti dirinya akan berubah wujud sementara tanpa bisa dikendalikan Louis. Dan waktu itu sisa 1 hari lagi. Oleh sebab itu, Louis minta Evan meninggalkannya atau bisa-bisa berakhir jadi korban. Di tengah membujuk Louis, Evan dikagetkan kemunculan polisi imigrasi. Tahu masalah yang akan dihadapi Evan, Louis mengajaknya keluar dari kota Bologna dengan mobilnya.
Anybody ever driven off the cliff? You're not driving. Dalam mobil, Louis sarankan ke Napoli. Lalu, entah apa isi otak kedua manusia ini. Louis minta mobil dipinggirkan agar bisa merasakan rudal Evan. Tanpa sadar, punggung Louis mulai tunjukkan perubahan. Masalah bertambah kala mobil polisi berhenti di samping mereka. Tapi ini bukan Indonesia. Cukup dengan sedikit kode dari Louis, polisi persilakan keduanya melanjutkan apa yang mereka inginkan. Di sini udah digerebek, diarah, dicaci maki. Kejamnya. Ocean. Mereka habiskan pagi di tepi karang. Louis cerita yang membuatnya suka pada Evan adalah karena dirinya membawa ketenangan baginya. Kemudian keduanya terus memadu kasih tanpa Evan sadar, tentakel gurita muncul dari balik rok Louis. Tant que mon fromage préféré. You're trying to get me killed. Singkat cerita, mereka tiba di kota Napoli. Perhentian pertama mereka adalah sebuah gereja klasik yang belum dikunjungi Louis. Dalam gereja, Louis jelaskan yang menimpanya bukan karena hal supranatural, melainkan murni ilmiah semacam hibrida manusia dan monster kuno yang alami mutasi genetik. Sewaktu Louis sandarkan kepala pada Evan minta dia suntik lagi karena mulai berubah. Tanpa sadar, sambil ambil suntikan, Louis bicara dengan suara keras. Selain itu, ekornya tumbuh dan siap menyerang Evan. Untungnya, Louis cepat menyuntik dirinya sehingga hal tersebut urung terjadi. Setelah itu, Evan buru-buru mengajaknya pergi. Seorang ibu di depan sempat melihat yang diasumsikan ada zombie lagi pakai narkoboy. You look so different. I don't. Evan dan Louis pindah ke sebuah museum untuk melihat lukisan jadul diri Louis. Kemudian mereka masuk ke makam para orang suci. Di sini, Evan kembali tegaskan ingin tetap bersama Louis, karena setidaknya mereka masih bisa bersama minimal 50 tahun lagi. Louis bocorkan satu cara agar proses generasi monsternya bisa berhenti. Yakni, kalau dirinya jatuh cinta dan memproduksi zat oksitosin yang bisa menghalau sel tubuh membutuhkan embrio lagi. Di tengah menjelaskan itu, tiba-tiba Louis nyaris menyerang Evan. Louis ingatkan, suntikannya sisa satu. Setelah ini dia akan masuki fase perubahan sepenuhnya sebelum menghasilkan sel DNA baru yang memberinya tubuh baru. Lalu Louis mengajak Evan pindah lokasi. Mereka datangi kota yang dulu habis dilahap-lahar, yakni Pompei. Ternyata itu adalah kampung halaman kelahiran Louis. Tujuan Louis ke sana adalah untuk menunjukkan keluarga Louis yang menjadi korban gunung berapi. Louis mendapat gen keturunan dari mamanya yang telah berhenti berubah karena jatuh cinta pada papanya dulu. Untuk itu Louis kembali ingatkan Evan kalau perubahan nanti dia akan menjadi monster kejam berukuran raksasa. Jadi Evan diminta lari saat itu terjadi kalau tidak mau jadi korbannya. Walau begitu, Evan siap mengambil resiko dengan tetap berada bersama Louis hingga saat perubahan selesai. Baginya tidak penting apapun latar belakangnya karena cinta Evan padanya adalah tulus. Lalu, matahari terbit menandakan perubahan akan terjadi pada Louis. Karena itu, Evan langsung memeriksa Louis yang hanya dibalas senyuman. Tamat. Selesai sudah film aneh ini. Gak diketahui pasti apa endingnya. Arti senyuman Louis ambigu banget. Apa dia berubah jadi manusia normal karena jatuh cinta pada Evan, atau akan berubah karena sempat ada bunyi-bunyi aneh menjelang film habis. Film berjudul Spring ini aneh-aneh gemesin. Pesannya tuh kayak kalau cinta tulus itu tidak memandang bentuk maupun latar belakang seseorang. Tapi ya siapa yang mau punya istri monster gurita? Endingnya kalian pikir sendiri aja, imajinasikan mau seperti apa. Karena video sampai di sini aja. Thank you for watching and love have no boundaries. Dah.